Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Salam jumpa kembali dalam Daily Devotion. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Di ayat yang ke-10, roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Risataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyam Risataim. Kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, umat kesayangan Allah. Kita tadi sudah membaca di ayat yang ke-9. Dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ada apa mereka berseru? Apa yang terjadi ketika dia menepati tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah sendiri? Ternyata ketika dia berseru, dia mengalami tekanan hidup, ditekan oleh bangsa Aram Mesopotamia selama 8 tahun. Dan mengapa mereka ditekan? Mengapa mereka dijajah? Kita akan baca di ayat yang ke-7-nya dari Hakim-Hakim pasal yang ke-3. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Ternyata kesalahan bangsa Israel, pertama, bangsa Israel melupakan Tuhan. Yang kedua, bahwa bangsa Israel beribadah kepada Baal dan Asyerah. Itu kesalahan bangsa Israel. Karena Tuhan dilupakan, tidak lagi diutamakan dalam hidupnya untuk memimpin bangsa Israel sebagai seorang pemimpin, maka Allah murka. Allah membiarkan bangsa Israel dijajah oleh bangsa Aram Mesopotamia. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-8-nya dikatakan demikian, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyam Risataim, raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyam Risataim 8 tahun lamanya. Perhatikan bahwa Tuhan murka lalu menjual mereka. Perhatikan kata-kata menjual. Artinya saudaraku yang kasih, bahwa umat Allah mau disadarkan. Allah menyadarkan umatnya melalui bangsa Aram Mesopotamia. Dan selama 8 tahun barulah bangsa Israel sadar. Kekasih dalam nama Tuhan, kita harus koreksi dalam hidup kita masing-masing saat ini. Mungkin ada suatu hal yang terjadi dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita introspeksi diri. Mungkin kita sudah bersalah di hadapan Tuhan, tidak lagi menomorsatukan Tuhan. Dan melalui pelajaran bangsa Israel pada saat ini, kita harus kembali kepada Tuhan. Mari kita menomorsatukan Tuhan. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama 8 tahun ada dalam genggaman bangsa Aram Mesopotamia. Dan pada waktu bangsa Israel berseru, maka Allah dengar seruan umat kepunyaannya. Allah mendengar seruan umat Allah, itu bangsa Israel. Maka Allah membangkitkan seorang tokoh, yaitu Otniel. Otniel adalah anak dari Kenas. Dan kalau boleh saya katakan bahwa Otniel adalah generasi ketiga pemimpin bangsa Israel. Yang pertama Musa, yang kedua Yosua, dan Otniel lah sebagai generasi ketiga Allah panggil untuk membawa umat Allah hidup takut akan Tuhan. Dan meninggalkan dewa Baal, meninggalkan Dewi Asyerah. Kalau kita baca di ayat yang ke-10, kita baca kembali. Dikatakan roh Tuhan menghinggapi dia, yaitu menghinggapi Otniel, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Risataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyam Risataim. Luar biasa. Oleh karena roh Tuhan menghinggapi Otniel, maka kekasih dalam nama Tuhan,
Otniel mampu menaklukkan bangsa Aram Mesopotamia. Oleh karena apa? Oleh karena roh Allah. Oleh karena roh Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih bahwa siapakah Otniel? Dia sebagai keturunan dari suku Yehuda. Dia anak dari Kenas. Tetapi Allah panggil dia untuk membebaskan umat Allah, yaitu bangsa Israel. Dan Alkitab dengan jelas bahwa dalam kepemimpinan Otniel, bangsa Israel terbebas dari cengkraman bangsa Aram Mesopotamia. Dan bangsa Aram mampu ditaklukkan oleh Otniel. Oleh karena Otniel dihinggapi roh Allah. Dan ini bukan karena kekuatan Otniel, tetapi oleh karena kekuatan roh Allah, roh Tuhan. Sehingga Otniel mampu membawa bangsa Israel dalam kemenangan. Dan kalau saat ini, mari kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita tetap arahkan mata iman kita kepada Allah. Izinkan roh Allah memimpin dalam hidupmu, dan kita harus takluk ataupun tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Saat ini kita mendengar kematian demi kematian terdengar di setiap saat, dan puji nama Tuhan. Kita sebagai orang percaya tetap berserah kepada Tuhan, tetap tunduk pada kedaulatan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apabila kita berserah kepada Allah, Allah yang akan bertindak. Dengan kata lain, Allah yang akan melakukan segala hal yang indah. Seperti bangsa Israel ketika berseru kepada Tuhan, maka Allah menjawab. Dalam kitab Yeremia berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi jelas bahwa seruan kita didasarkan dengan hati yang tulus, maka Allah mendengar. Dan juga firman Tuhan berkata, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya, masalah seberat apapun yang kita hadapi, ketika kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengar setiap seruan anak-anaknya yang berserah kepadanya dan yang mau bertobat. Dalam kepemimpinan Otniel, selama 40 tahun, dalam satu masa yang begitu panjang, Allah menaungi, Allah menyertai bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Kekasih dalam nama Tuhan, pelajaran apa yang kita petik dalam kehidupan Otniel pada saat ini? Yang pertama, Otniel membuka hati untuk roh Tuhan. Yang kedua, Otniel tetap ada dalam kebenaran. Dan yang ketiga, Otniel taat kepada suara Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Jadi mari tiga hal ini kita renungkan dalam hidup setiap kita. Ketika kita merenungkannya, kita melakukannya, maka Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan memberkati. Kita akan satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami sudah dengar firman-Mu. Ajar kami Bapa supaya kami tetap membuka hati untuk Engkau. Ajar kami ya Tuhan supaya kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan seperti hamba-Mu Otniel yang selalu berserah kepada-Mu ya Tuhan dan hidup taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati umat Tuhan, berkati Bapa, keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan. Berkati kami semuanya, terutama Tuhan untuk bangsa negara Indonesia, kami taruhkan dalam tangan Engkau. Para pemimpin bangsa kami Tuhan yang mengatasi virus corona ini, berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Dan tim medis Tuhan, Engkau berikan kekuatan, berikan kemampuan. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang terpapar oleh karena virus corona. Berikan mereka Tuhan iman yang teguh, pengharapan penuh kepada Engkau Tuhan, sehingga mereka akan dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan biar ya Bapa, damai sukacita dari surga menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di dalam Daily Devotion yang akan datang. Haleluya.